Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Fadilah dengan NIM 8114222131. Saya akan membawakan materi Hatun Hukum Peradilan Tata Usaha Negara tentang duplik dan replik dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dengan dosen pengampu Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH dan Imam Gustomi SHMH. Pengertian replik merupakan tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat disampaikan secara tertulis dalam persidangan dan bertujuan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan dan membantah jawaban tergugat. Yang kedua, duplik. Duplik merupakan tanggapan tergugat atas replik tergugat. Replik penggugat disampaikan secara tertulis dalam persidangan dan bertujuan untuk mempertahankan jawaban dan membantah replik penggugat. Yang kedua, tentang dasar hukum. Dasar hukum yang termasuk materi ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, tentang tahapan pengajuan replik dan duplik. Yang pertama, tahap replik. Yang pertama adalah diajukan setelah penggugat atau tergugat menyampaikan jawaban. Yang kedua, penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban. Yang ketiga, replik harus relevan dengan pokok perkara. Yang kedua, tahap duplik. Tahap pertama ialah 1. Diajukan setelah penggugat menyampaikan replik. Yang kedua, tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi replik. Yang ketiga, duplik harus fokus pada bantahan atas replik. Yang keempat ialah substansi replik dan duplik. Yang pertama, ini isi dari replik. Isi dari replik mencangkup yang pertama, tanggapan atas eksepsi tergugat. Yang kedua, bantahan terhadap jawaban pokok perkara. Yang ketiga, penegasan dalil-dalil tergugat atau gugatan. Yang keempat, tambahan argumentasi hukum. Nah, isi duplik yaitu yang pertama, tanggapan atas replik penggugat. Yang kedua, penegasan jawaban tergugat. Yang ketiga, penguatan dasar hukum. Dan yang terakhir, keempat adalah tambahan bukti pendukung. Yang kelima, yaitu pentingnya replik dan duplik ada dua, yaitu yang pertama fungsi. Fungsi dari materi ini adalah yang pertama, memperjelas posisi hukum para pihak. Yang kedua, mempertajam isu hukum yang diperdebatkan. Yang ketiga, membantu hakim memahami perkara secara komprehensif. Nah, yang kedua ini adalah manfaat. Yang pertama adalah memberikan kesempatan pembelaan seimbang. Yang kedua, menjamin prinsip audi et alteram partem. Yang keempat, memudahkan pembuktian.
Yang keenam yaitu adalah karakteristik khusus replik dan duplik di PT-UN. Nah, yang huruf A ini perbedaan dengan peradilan umum. Yang pertama lebih menekankan pada aspek keabsahan keputusan tata usaha negara dalam kurung ketun. Terus yang kedua fokus pada penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kurung AOPB. Terus yang ketiga mempertimbangkan kepentingan publik lebih dominan. Terus huruf B batasan waktu. Batasan waktu mencangkup yang pertama, replik harus disampaikan maksimal 14 hari kerja. Yang kedua, duplik harus diajukan maksimal 14 hari kerja setelah replik. Yang ketiga, dapat diperpanjang atas izin hakim dengan alasan yang sah. Yang terakhir adalah aspek pembuktian dalam replik dan duplik. Yang pertama, huruf A ialah jenis alat bukti. Jenis alat bukti mencangkup yang pertama, surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, keterangan saksi. Yang keempat, pengakuan atas para pihak. Yang kelima, pengetahuan hakim. Terus huruf B adalah strategi pembuktian. Yang pertama ialah replik. Yang pertama memperkuat bukti formal, yang kedua menambah bukti pendukung, yang ketiga menghadirkan saksi ahli. Terus yang duplik. Yang pertama membantah bukti penggugat, yang kedua menunjukkan prosedur yang benar, dan yang terakhir membuktikan kewenangan. Demikian pemaparan materi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.